Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Pahlawati, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 tahun 2021. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, unit kerja SD Negeri 002 Langhulu, Kecamatan Gaung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 1 asinkronus 2, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pembahasan yang pertama yaitu pra-analisis. Hasil identifikasi dari beberapa isu masalah seputar efektivitas kinerja di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 002 Langhulu, Kecamatan Gaung, yaitu saya menemukan 3 isu. Antara lain, yang pertama, kemampuan siswa menurun semenjak memasuki pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kurangnya kesadaran orang tua akan pendidikan anaknya. Yang ketiga, fasilitas siswa tidak memadai untuk belajar jarak jauh dengan mengoptimalkan TIK. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada pra-analisis, kemudian saya melakukan tepisan dengan melakukan metode analisis USG. Analisis USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik penskoran. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan urgensi masalah, keseriusan masalah, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut. Urgensi masalah dapat dilihat dari tersedianya waktu, mendesakkah atau tidak mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Sedangkan keseriusan masalah dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Sedangkan growth atau kemungkinan masalah ini dapat dilihat apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Adapun skor yang telah saya buat serta kategorinya adalah sebagai berikut. Hasil dari tepisan dengan menggunakan USG, saya menemukan prioritas masalahnya adalah sebagai berikut, di mana menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakan pembelajaran jarak jauh merupakan isu yang paling prioritas dengan total skor 15 atau kondisi urgensi keseriusan masalah dan growth dengan kategori yang sangat penting. Menurunnya kemampuan siswa semenjak PJJ berdasarkan hasil analisis terkait dengan urgensinya pemerintah telah memberikan solusi bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ di masa pandemi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan penurunan kemampuan siswa terhadap pemahaman materi, sehingga tentu akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah, sehingga dapat sangat mendesak untuk dicari solusi lanjutan sebagai upaya pendukung solusi pemerintah dalam mengoptimalkan belajar siswa yang dilakukan secara daring di rumah. Seriusnya atau tingkat keseriusannya selama pelaksanaan PJJ, secara umum permasalahan dapat menurunkan potensi kemampuan peserta didik dalam pemahaman materi pelajaran yang berdampak ketidaktercapaian tujuan pembelajarannya. Ini menjadi hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi penerus akan menjadi generasi yang tidak cakap dan mandiri. Dari segi perkembangannya di Indonesia, angka kasus positif terpapar virus COVID-19 masih mengalami peningkatan. Kegiatan belajar dari rumah tetap menjadi alternatif demi melindungi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Pelaksanaan pembelajaran PJJ kembali menjadi solusi kegiatan belajar selama masa pandemi berlangsung. Sudah 2 tahun pandemi di Indonesia, bahkan hingga saat ini,
Kondisi ini mengubah tatanan pendidikan Indonesia yang menuntut banyak unsur penunjang. Sehingga kondisi ini sangat perlu diimbangi dengan kemampuan guru dalam memetakan problematika yang terjadi dengan berusaha memberikan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangannya. Berdasarkan dengan metode analisis Fishbone, diketahui bahwa penyebab menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu motivasi belajar siswa yang kurang, bimbingan orang tua belum optimal, bimbingan guru tidak optimal, fasilitas belajar yang tidak memadai, pengaruh lingkungan, metode pembelajaran tidak fleksibel. Kalau dilihat dari motivasi belajar siswa lebih tertarik bermain daripada belajar. Kemudian, tidak adanya dorongan orang tua untuk siswa belajar. Siswa juga belum merasakan belajar sebagai kebutuhan. Bimbingan orang tua belum optimal. Yang pertama, tidak mementingkan pendidikan anak. Sibuk melakukan pekerjaan dikarenakan mayoritas orang tua yaitu adalah petani dan pekebun. Yang selanjutnya itu orang tua sulit untuk membimbing anak dalam belajar terkait materi yang tidak dipahami. Bimbingan guru tidak optimal. Terlain waktu bertemu di sekolah sedikit, terpisah jarak dengan siswa pada saat mereka di rumah, kurangnya metode mengajar jarak jauh yang dapat dilaksanakan, yang selama ini hanya ada berupa penugasan. Kemudian fasilitas belajar siswa, yaitu terkendala di teknis dalam PJJ daring. Tidak adanya gawai, kemudian tidak adanya koneksi atau signal, dan mahalnya harga kuota. Pengaruh lingkungan. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak tentu akibat pandemi menimbulkan kecemasan dan depresi bagi peserta didik. Kemudian daerah terpencil yang mayoritas masyarakatnya kurang dalam hal pendidikan mengakibatkan rendahnya kesadaran siswa dalam hal pendidikannya. Seterusnya, yaitu metode pembelajaran tidak fleksibel, di mana metode penugasan akan menyebabkan anak bosan bahkan terbebani dalam belajar, dan anak sangat kurang dalam mengalami langsung apa yang sedang mereka pelajari, terlebih lagi dalam hal praktek seperti membaca dan berhitung. Terkait isu menurunnya kemampuan siswa saat pembelajaran PJJ berdasarkan analisis SWOT diketahui sebagai berikut. Kekuatan, yaitu kebijakan pemerintah terkait PJJ, kemudian dukungan orang tua untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan. Sedangkan kelemahannya, terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Kurangnya motivasi belajar siswa seperti saat pembelajaran jarak jauh. Sedangkan peluang terkait isu ini yaitu tersedianya perlengkapan prokes di sekolah. Tersedianya halaman terbuka namun teduh untuk kelompok belajar siswa di lingkungan sekolah. Dapat diterapkan kurikulum darurat. Sedangkan ancaman, apabila masalah ini tidak diatasi maka akan menimbulkan stres pada siswa akibat tekanan ekonomi keluarga, learning loss, dan hasil belajar yang menurun. Rekomendasi yang saya berikan ialah yaitu melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dengan memperketat prokes. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam
artian bahwa belajar tidak hanya dapat dilakukan di kelas, akan tetapi juga bisa di luar kelas. Kemudian mengembangkan bahan ajar dengan memanfaatkan kurikulum darurat, membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua dalam memberikan bimbingan belajar anaknya. Itulah hasil dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.